Dan kagetnya guys, tiba-tiba dia memuntahkan sesuatu nih. Wah, gitu. Jadi tangan si ibunya masih pen ini masih di mulutnya si pelayat itu kan. Tiba-tiba udah nggak bisa ditahan lagi tuh. Keluarlah banyak seperti muntahan kelabang, kecoa, cacing seperti itu. Beserta ada seperti cairan hijau yang keluar dari mulutnya. Halo guys, welcome back to our channel Semi IST bersama saya Glenn dan Thompson. wah mantap sekali. Di hari yang indah ini kita akan membawakan cerita yang sangat seram. Ini namanya Santet Pring Sedapur. Cerita ini kita temukan dari Twitternya Kalong atau @cerita_setan. Ini benar-benar serem banget sih dan kalian mesti denger. Jadi cerita ini dialami oleh orang yang namanya Ipen Alzikra, di mana cerita ini ditulis oleh mbaknya dari si Kalong ini, namanya Mbak Wins Pena Hitam, dan sudah mendapatkan izin oleh kedua orang itu. Kisah ini merupakan golongan ilmu yang ganas banget di dunia perdukunan guys. Jadi mantra ini tuh bertujuan untuk membunuh korbannya secara tuntas. Kalau misalkan digunakan pada manusia itu bener-bener akan mati sampai 12 turunan guys. Gila gak tuh? Jadi ilmu ini sudah ada di sejak dahulu kala. Ilmu yang turun dari masa Empu Sakti yang menciptakan ajian bambu serumpun. Nah, ini ilmu mematikan pring yang artinya bambu. Jenis ilmu ini nih nggak tumbuh sendiri guys, bukan yang tunggal gitu, tapi dia kayak berkerumun gitu. Jadi menjadi serumpun, makanya disebut sedapur. Pring sedapur ini memaknakan banyaknya kiriman makhluk melalui media teluh santet yang menghabisi target tanpa ada kata selamat atau tanpa ada ampun guys. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang sampai menjadi gila karena kedua mertuanya, kakak dan adik iparnya, suami bahkan anaknya itu semua meninggal dikarenakan menjadi korban dari ilmu sakti. Ilmu ini mengerahkan 1000 jin untuk menuntut manusia ke liang kematiannya guys. Perjanjian ini dapat terjadi guys. Dengan cara apa? Dengan cara si peminta ilmu ini harus menumbalkan seseorang yang dia cintai untuk mendapatkan ilmunya. Awal dari semua malapetaka ini terjadi karena perebutan warisan. Ini kayak keluarga yang sangat rumit gitu ya. Jadi ada warisan tapi masih belum jelas siapa yang menerima persentase. Iya, atau mungkin Proporsi. memang pengen dapat lebih gitu, warisannya pengen semua. Jadi iya, makanya nyantet-nyantet aja satu sama lain gitu kan. Iya. Kadang gitu ya manusia ya, kalau udah ingin memiliki sesuatu yang ada di duniawi ini, mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan hal itu, ya nggak sih? Iya, bisa sampai apa ya istilahnya gelap mata ya. Iya, gelap mata lah. Pengen sesuatu nggak usah berlebihan sih sampai serakah ya. Iya, makanya. Dan di cerita kali ini, dia memakai santet untuk mendapatkan hal itu gitu. Wah, ini sih udah gila banget guys. Setelah kedua orang tua Bu Laras meninggal, kita anggap aja anak perempuannya namanya Bu Laras, karena memang namanya Bu Laras sih. Iya. Dia akhirnya mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada adik dan kakaknya. Kakaknya bernama Miko, itu mendapatkan warisan juga tapi tidak terlalu banyak. Sedangkan adiknya yang bernama Eri itu juga mendapatkan warisan tapi proporsinya ya lebih sedikit lah daripada Bu Laras ini. Hal ini dikarenakan karena si Bu Laras ini satu-satunya anak perempuan yang sangat dicintai oleh si almarhum. Makanya si ayah mereka ini mewariskan rumah yang sangat mewah dan megah untuk si Bu Laras ini. Nah, pewarisan rumah mewah kepada Bu Laras ini dilakukan secara sah guys, secara hukum, dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara untuk harta gono gini yang lain, kayak berupa uang, tanah, dan pabrik pengolahan minyak mentah, itu dibagi adil dengan semua anak-anaknya. Surat wasiat itu dibacakan oleh kuasa hukumnya dari si keluarga itu, tepat di hari ke-40 setelah Haji Darmadi meninggal. Ini Haji Darmadi ini ya, bapaknya dari si Laras itu kan. Tapi karena pembacaan surat ini, disinilah mulai petaka itu. Kejadian-kejadian santet menyantet mungkin yang dimaksud ya. Udah mulai timbul iri dengki ya. Iya, iri dengki antar saudara mungkin di sini. Jadi surat wasiat yang dibagikan ini dianggap sama mereka tuh nggak adil guys. Untuk sebuah rumah yang jadi rebutan dari kakak beradik ini. Jadi di sini kita langsung aja ceritain sudut pandang dari Mas Ipen Alzikra ya tadi ya. Yes, dan dia berada di Batam pada waktu tahun 2012. Di suatu malam,
ibu dari Mas Ipen ini bersama kakak perempuannya tuh tiba-tiba datang ke rumahnya buat nyamperin dia. Terus disuruh siap-siap untuk penerbangan ke Jawa besok paginya. Nah, dia nggak nyangka nih, ini mendadak banget. Dan kalau misalkan sampai ibunya tiba-tiba datang ke rumahnya dia, which is itu jarang banget, berarti ada sesuatu yang benar-benar penting. Karena biasanya walaupun tengah malam, ibu hanya memberitahu jika ada yang mau dibicarakan saja. Jadi di sini si Mbak Ita, kakaknya si Mas Ipen, nyuruh dia untuk tidur langsung di rumahnya si Mbak Ita. Karena dia besoknya mau bareng-bareng langsung ke airport mungkin ya. Ini pesawat kan ya? Ya. Langsung ke airport biar langsung berangkat ke Jawa bareng-bareng naik pesawat. Dan Mbak Ita berpesan kepada si Mas Ipen kalau Mas Ipen disuruh jagain ibu karena di sana ada yang mau minta tolong. Minta tolong apa nih? Kita kan masih belum tahu ya. Ya, tapi dari situ dia sudah bisa membaca kalau ini nih kasus yang sangat genting dan berhubungan sama perilmuan, guys. Akan tetapi kalau sampai ibunya dari Mas Ipen ini turun tangan langsung, ini berarti udah benar-benar genting karena dia biasanya nggak mau tuh bantuin orang kalau cuma hal-hal sepele. Ini artinya udah kuat banget dan mesti banget dibantu. Jadi si Mas Ipen ini bingung gitu, nanya ke ibunya, kok bisa lu sampai berangkat ke sana? Langsung gitu, ngapain lu ke Jawa? Tinggal kasih tahu aja ke keluarga mereka, keluarga yang minta tolong ini, solusinya itu begini gitu. Lewat telepon aja menurut dia. Tapi ibunya si Mas Ipen bilang kayak gini, kamu jangan asal ngomong katanya gitu. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kamu nggak tahu betapa berbahayanya kasus ini gitu. Terus akhirnya si Mas Ipen kayak, masih belum tercerahkan juga gitu kan. Ya udah dia lebih baik menunduk aja. Ya udah Bu, mohon maaf katanya gitu. Jadi ibunya ini juga bilang kalau peristiwa ini atau kejadian ini sangat dekat dengan kematian. Makanya harus membawa penangkal. Ibunya juga berpesan kalau dia bakal bikin kayak pagar gitulah, pemagaran. Mungkin ya buat melindungi dari santet ini ya. Terus anaknya juga disuruh mengamalkan untuk dibuat wirid sepanjang perjalanan ke sana. Lalu akhirnya Mas Ipen ini dan ibunya sampailah di rumahnya siapa tadi, Mbak Ita ya? Sampailah di rumahnya si Mbak Ita. Dia beristirahat, kemudian sholat subuh, terus istirahat sebentar, dan akhirnya pagi harinya dia langsung diantarkan ke bandara. Nah, setelah menunggu sekitar 2 jaman gitu, akhirnya mereka berangkatlah tuh ke Pulau Jawa, guys. Dan akhirnya sampailah si Mas Ipen dan ibunya di Jawa. Pas dia sampai di bandara, dia menggunakan jasa taksi untuk ke lokasi tujuan itu. Ya kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam lah dari sana. Selama perjalanan, si ibunya ini cuma berdiam diri. Sementara Mas Ipen sibuk merapalkan tameng goib diri. Kayak semacam perlindungan gitulah. Nah, semuanya dimulai ketika mereka akhirnya menginjakan kaki di tanah depan rumah mewah yang megah itu. Di sinilah perang santet itu dimulai. Widih, ada apa ini guys ya? Ibarat Marvel, perang Endgame-nya udah mau mulai nih. Wih, Scarlet Witch-nya banyak dong nih. Doctor Strange-nya berkali-kali lipat nih. Jadi sesampainya mereka di rumah itu guys, sang ibu berjalan ke arah rumah itu sambil memberikan mantra atau mengkomat-kamitkan mantra gitu ya. Mengkomat-kamitkan mantra. Dan Mas Ipen juga ngikutin si ibu dari belakang. Si Mas Ipen ini kayak udah ngira daerah rumah ini, daerah atau sekitar rumahan ini, itu auranya sudah sangat jelek banget. Dan panas gitu berasanya. Jadi sekujur tubuhnya panas, terus dia merasakan juga aura negatif dari lingkungan rumah itu. Udah ada yang aneh nih kayaknya guys. Ternyata rumah itu tuh kosong, gak ada penghuninya. Gak tahu sengaja ditinggalin sama Bu Larasati untuk tinggal di rumah suaminya atau apa gitu. Nggak tahu memang untuk menghindari teror atau memang dia selama ini masih tinggal di rumah suaminya. Dan Mas Ipen sama ibunya ini cuma disambut oleh seorang laki-laki tua dengan sarung tangan berselempang di pundaknya. Kemudian ibunya si Mas Ipen ini bertanya ke orang itu, Pak, Ibu Larasatinya kemana ya Pak ya? Terus bapak itu menjawab, oh Bu, Ibu Larasatinya lagi pergi ke rumah bapak mertuanya. Katanya lagi ada yang berkabung ya, kayak ada yang meninggal katanya gitu. Terus si ibunya si Mas Ipen jawab begini, loh siapa yang meninggal ya Mas ya? Katanya si bapak itu, yang meninggal katanya si bapak mertuanya. Dan si ibu Mas Ipen ini bilang, oh ya Pak, saya boleh minta alamat rumahnya nggak ya biar saya langsung ke sana katanya. Dan dikasihnya alamat rumahnya.
Dari situ udah ketahuan nih guys, ternyata ilmu ini udah sampai ke tujuannya. Korban pertama yaitu bapak mertuanya Ibu Larasati. Wow, udah kena aja berarti ya ini ya, Iya. udah bener-bener rancu banget nih. Ya udah dimulai nih rantai pembunuhannya nih. Kira-kira dari mana tuh bro bisa ketahuannya? Nah, jadi kejadian tuh gini bro, waktu dicek sama dokter kan katanya. Jadi mertuanya si Ibu Larasati ini sudah 2 minggu mengalami sakit di perutnya gitu. Jadi kayak muntah darah begitu. Dan udah beberapa kali juga memanggil dokter. Dokter juga kayak sampai bingung, ini kenapa ya? Dan sampai akhirnya dia tuh meninggal gara-gara kejadian ini. Si Bu Laras ini pun menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama bapak mertuanya itu sakit kepada si Bu Ipen ini. Dia merasa ada yang aneh. Dikasih tahu juga ciri-cirinya yaitu ketika sakit, yaitu badan dari bapak mertuanya ini kurus banget kayak tulang terbungkus kulit, tapi perutnya tuh bener-bener membusung besar banget. Dan dia cuma bisa makan dari selang yang dimasukkan ke dalam tenggorokan yang dilobangin gitu. Wih, makan dari sini. Heeh. Wih, gila udah ngawur banget guys. nih. Udah bukan versi infus-infus biasa lagi nih. Iya. Mulutnya itu tertutup rapat gitu guys. Jadi kayak rahangnya itu bener-bener kayak kaku gitu, nggak bisa digerakin. Jadi giginya tuh selalu bertemu di antara gigi atas dan gigi bawah tuh kayak jadi kayak kaku gitu. Sampai si ibu itu kaget kondisi almarhum itu seperti itu gitu. Dan dibilang juga kondisinya sudah lama sekali seperti ini. Dia dibilang selama 2 bulan dia sudah mencoba beberapa kayak panggilan seperti kiai gitu ya. Dan hasilnya itu nihil, tidak terjadi apa-apa. Si ibu dari Mas Ipen ini pun meminta maaf kepada Bu Laras karena datangnya terlambat. Tapi Bu Laras bilang nggak apa-apa dan dia meminta tolong kepada ibunya Mas Ipen ini untuk mengecek apakah masih ada gangguan kepada keluarganya dia. Takutnya nih masih ada lagi nih korban-korban yang akan jatuh berikutnya. Dari pembicaraan ibunya Mas Ipen dengan orang itu, si Mas Ipen ini udah bisa berpikir kalau ini tuh kasusnya bukan main-main guys. Jadi menurut dia udah beberapa kiai yang dikirimkan dan hasilnya juga nihil. Berarti ini bener-bener santet tingkat yang bisa dibilang lebih tinggi. Ketika lagi mengobrol itu, tiba-tiba ada suara teriakan dari arah dapur, guys. Mereka pun kaget, kemudian buru-buru menyusul tuh ke dapur buat ngeliat apa nih yang terjadi. Ternyata, ibu mertua dari Bu Laras ini kejang-kejang dan jatuh. Terus yang lebih mengagetkan lagi, keluar buih-buih bercampur darah dari mulutnya si mertua Bu Laras ini. Matanya membelalak ke atas, dan tubuhnya kaku kejang-kejang guys. Semua orang yang hadir di situ sangat terkejut dan ketakutan sambil berteriak istighfar, istighfar. Dan orang-orang pada menggotongnya untuk memasuk ke kamar sambil tubuhnya masih kejang-kejang loh guys. Saat melintas itu, Mas Ipen tuh kayak mendengar ada suara ngorok gitu dari mertuanya Bu Laras yang lagi kejang-kejang ini. Mas Ipen pun bertanya kepada ibunya, kok kayak nggak ada tanda-tanda santet ya? Mas Ipen pun bertanya kepada ibunya, nggak ada tanda-tanda santet, tapi kok kondisi ibunya tiba-tiba begitu. Si ibunya Mas Ipen pun menjawab kalau keluarganya mereka ini sudah diincar sejak lama. Terus tiba-tiba ada yang teriak, "Emak, ina ilahi, emak!" Semua berhamburan langsung masuk ke kamar ibu mertua dari Bu Laras karena pengen tahu apa yang terjadi dengan teriak-teriakan itu gitu. Dan Laras pun ikut masuk ke dalam ruangan itu tanpa bilang permisi nih ke orang-orang yang sudah mengerumuni itu. Mertuanya si Bu Laras ini akhirnya memuntahkan lagi darah segar sebelum akhirnya dia meninggal. Kondisi tempat berduka itu pun menjadi tidak kondusif guys. Sampai ada yang juga menjerit karena melihat peristiwa itu. Semuanya kelihatan pucat. Bahkan tanah pemakaman dari suami ibu mertuanya aja belum kering. Tapi udah ada kejadian kayak gini. Si ibu mertuanya udah menyusul guys. Wah gila sih ini. Kejadian ini membuat pukulan keras untuk Laras. Di sini Laras bisa dibilang sangat-sangat sedih ya. Dia menangis menanyakan ibunya, kenapa ibu saya meninggal begitu cepat? Jadi kenapa kamu meninggalkan aku? Dia terus berteriak seperti itu. Sambil ibu Mas Ipen dan si Mas Ipen berbelasungkawa kepada Bu Laras. Kemudian si ibunya Mas Ipen ini tiba-tiba jalan mendekati salah seorang pelayat. Dia tengah berdiri bersandar di salah satu dinding rumah. Saat didekati, ternyata wajahnya sudah membiru. Terus tarikan napasnya itu kayak tersengal-sengal, kayak sesak gitu guys. Orang itu juga kelihatan sedang menekan perutnya kayak kesakitan gitu loh, bener-bener yang kesakitan. Karena kaget, si ibu Mas Ipen ini langsung disuruh mengambilkan sebuah tasbih,
tasnya si ibunya. Langsung seketika si Mas Ipen narik tasbih itu dan dia mendapatkan sebuah tasbih yang dari kayu berwarna hitam dikasihkan tuh ke ibunya tuh. Dan ibunya itu langsung menempelkan tasbih itu ke perut ibu parubaya itu. Kelihatan si ibunya Mas Ipen ini berulang kali secara perlahan menarik isi dalam perut dari si ibu pelayat itu tadi dengan menggunakan tenaga dalamnya, guys. Mulut dari ibu parubaya si pelayat ini pun kelihatan penuh. Dia seperti lagi menahan sesuatu yang mau keluar dari dalam mulutnya. Dan kagetnya guys, tiba-tiba dia memuntahkan sesuatu nih. Wah, gitu. Jadi tangan si ibunya Mas Ipen ini masih di mulutnya si pelayat itu kan. Tiba-tiba udah nggak bisa ditahan lagi tuh. Keluarlah banyak seperti muntahan kelabang, kecoa, cacing seperti itu. Beserta ada seperti cairan hijau yang keluar dari mulutnya. Kelabang, cacing yang keluar itu masih hidup loh guys, seperti menggeliat di tanah beserta cairan-cairan hijau yang tadi aku sebut. Ibunya Mas Ipen pun langsung buru-buru menyuruh semua orang yang ada di dalam tempat itu untuk keluar, pergi jauh-jauh dari tempat itu. Yang tersisa cuman ibunya, Mas Ipen, Bu Laras, suaminya, dan kerabat-kerabat yang dekat aja. Dan itu cuma beberapa. Kata si ibunya Mas Ipen, ngomong nih ke si Mas Ipen. Katanya, jangan lu pernah merasa iba saat melihat hal seperti ini. Itu adalah salah satu pantangan dari santet Pring Sedapur katanya. Terus si Mas Ipen bilang, hah? Maksudnya apa bu? Jadi si ibunya Mas Ipen ini bilang kalau kamu merasa iba kepada... Jadi si ibunya Mas Ipen ini bilang, kalau kamu merasa iba kepada si korban, hal itu akan membuat ilmu ini akan berpengaruh kepada orang yang iba tersebut. Jadi semakin iba lu, semakin cepet lu kena ilmu itu, Tom. Oh, ilmunya akan makin kuat ya. Ilmunya akan makin kuat. Dan langsung nyerang orang yang lagi iba itu. Yes. Ya bisa dibilang bahasa gampangnya berkecil hati ya. Lagi berkecil hati kepada si korban. Jadi si ibu yang menjadi salah satu pelayat tadi itu terkena santetnya karena dia merasa sangat iba kepada si ibu mertuanya Bu Laras. Jadinya maupun kalian keluarga ataupun bukan, kalian tetap bisa kena sama santet itu. Si Mas Ipen ini sangat kaget dan baru pertama kali melihat hal seperti ini dengan mata kepalanya sendiri loh ya. Dan hal ini bisa saja dengan sangat ganas membunuh orang dengan tiba-tiba. Dan ilmu ini bisa dibilang sangat ganas. Kenapa? Karena nggak pandang target, Tom. Jadi kalau lu mau nyantet orang, lu nargetin ke orangnya, bukan ke orang lain yang harusnya tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Dan ilmu ini juga bisa menargetkan kepada orang yang kasihan atau bersedih ketika orang yang disantet itu meninggal. Wah, ini benar-benar udah ganas banget nih ilmunya nih, benar-benar udah sadis. Saat pemakaman dari kedua jasad mertua dari Bu Laras ini, si Mas Ipen nih ngeliat kalau dari jasad itu tuh masih mengeluarkan darah, guys. Sehingga kain mori warna putihnya itu jadi berwarna merah akibat darahnya itu. Dia pun heran dan berpikir, bahkan sampai orangnya sudah tidak bernyawa pun, tenung atau santetnya ini nih masih bekerja untuk merusak tubuh dari si korbannya. Sebagian orang-orang dari pelayat yang datang itu, dia tuh kayak nggak berani mendekati area kuburan ini. Karena mereka tuh takut bisa kena imbas dari ilmu ini, guys. Jadi tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundaknya si Mas Ipen ini, pok gitu, dan nanyain. Terus orang itu bilang, kamu dari mana? Kamu bukan orang sini ya? Gitu. Terus si Mas Ipen bilang, oh bukan, saya dari rumah almarhum katanya gitu. Dan si orang itu menjawab kalau namanya dia itu Miko, yang bisa dibilang itu abangnya si Mbak Laras ya. Kan dari awal sempat kita bahas. Dia pun memperkenalkan diri sebagai abangnya dari Mbak Laras, menantu dari mertua mendiang itu. Si Mas Ipen cuma menjawab, iya pak. Nah, di sini Mas Ipen udah merasakan keganjilan nih. Kenapa? Dalam waktu yang hampir bersamaan, selain kondisi mayatnya seperti tadi tuh yang masih mengeluarkan darah, terus ada juga roakan gagak, jadi suara gagak-gagak rame gitu. Terus angin yang kencang memutari daerah sekitaran kuburan itu. Dan tiba-tiba seorang Pak Miko ini datang menghampiri dia. Nah itu dia udah mulai aneh tuh. Dari hal tadi yang terjadi, seperti ada gagak yang muncul, hal negatif yang bermunculan lah di benaknya si Mas Ipen ini. Dia bisa berprasangka kalau si Mas Miko ini
seperti dalang dari semua peristiwa ini. Jadi di rumah duka itu, si Mas Ipen ini nggak menemukan Mas Miko sama sekali di situ. Jadi hal ini menambah kecurigaan si Mas Ipen kalau si Mas Miko inilah pelakunya. Dan suasananya makin aneh karena ibunya Mas Ipen sama Bu Laras itu pas dia lihat lagi nggak ada di sekitarnya dia tuh. Jadi si Mas Ipen ini langsung istirahat pulang ke rumah, mencuci mukanya dan dia duduk santai lah di teras gitu dan memikirkan kalau dia ingin mencari si Mas Miko ini untuk mungkin mau menanyakan sesuatu tentang hal ini gitu. Tapi dia tidak ketemu dan rupanya dia hanya hadir pada saat pemakaman saja dan mulai berpikir nih si Mas Ipen nih, apakah dialah orang di balik semua ilmu setan ini? Tiba-tiba ibunya Mas Ipen pun datang dan nanyain, "Kenapa, Le?" Si Mas Ipen ngejawab, "Nggak apa-apa, Bu." Kemudian si ibunya Mas Ipen pun minta si Mas Ipen buat bantu berdoa perapat rumah itu dan nebarin garam yang dibawa sama si ibunya ini di sekeliling rumah. Mas Ipen pun langsung melakukan perapat, membentengi rumah dengan sarana doa dan menaburkan garam keliling rumah yang ia tempati itu. Hal yang Mas Ipen lakukan ini mungkin terlihat aneh di beberapa orang. Sampai ada beberapa pelayat nanyakan kalau apa yang kamu lakukan Ipen, katanya gitu. Si Ipen cuma bilang ya bukan apa-apa. Hal itu dilakukan si Ipen biar si pelayat itu nggak ketakutan guys. Mas Ipen juga menyadari bahwa orang-orang sekitar itu mulai merasa aneh dan janggal dengan peristiwa ini. Mereka seperti bisa merasakan aura-aura yang negatif gitu dari kejadian ini. Saat Mas Ipen berkeliling rumah, dia melihat tanahnya itu seperti bekas digali guys. Posisinya itu tepat di belakang pekarangan gitu guys. Jadi dia letaknya itu di sudut pagar belakang. Pas si Mas Ipen mencoba menggalinya, ternyata nggak terlalu dalam itu. Pas digali, cetek gitu, seperti ada benda di dalam sana. Benda apakah itu? Yang ternyata di dalam sana tuh seperti ada paku, silet, jarum, ada gelagat bambu juga, dan ada seperti kain gitu, potongan kain yang kita nggak tahu itu punya siapa. Sepertinya ini udah pertanda ya. Pertanda kalau ini tuh bener-bener santet guys. Dan si Mas Ipen ini mencoba untuk membakar kain itu. Dan dia juga membakar bungkus kain kafan itu langsung seketika. Sementara barang-barang yang lain ditemukan itu tadi seperti jarum dan lain-lain itu dibungkus dengan kain yang dia baluti garam tadi. Si Mas Ipen pun buru-buru bertanya kepada salah seorang pelayat yang ada di sekitar situ, apakah ada sungai atau bengawan di sekitar sana. Si pelayat itu pun menjawab, ada tetapi jauh. Harus melewati sawah dan hutan dulu untuk bisa sampai ke sana. Si Mas Ipen langsung bertanya, ada yang mau antar saya ke sana nggak ya? Bapak itu pun menjawab, wah kalau ngantar ke sana sih kebanyakan orang takut karena di sana banyak ular, juga wingit dan sarangnya lelembut. Mas Ipen menjawab lagi, oh iya Pak, jalannya lewat mana ya? Bapak itu tadi menjawab, sebaiknya nggak usah ke sana, mau ngapain? Orang itu malah balik bertanya ke Mas Ipen tanpa perlu mengantarkan dia ke sana. Mungkin karena hari menjelang sore atau maghrib dia nggak mau nganterin kemalaman. Dan tentu sebuah tempat keramat dan sangat angker itu paling banyak dihindari oleh warga-warga sekitar. Akhirnya si Ipen pun memutuskan untuk pergi ke sungai itu besok aja. Dia istirahat dulu malam ini. Nah, di malamnya tiba-tiba ibu dari Mas Ipen ini manggil-manggil. Beliau itu seperti sudah tahu apa yang si Mas Ipen ini temukan. Dan mukanya kelihatan sangat serius dan pucat. Pada saat Ipen membuka pintu itu, si ibu tuh langsung menyuruh Ipen untuk membuang benda itu, hanyutkan ke perairan ya. Jangan sampai menunggu bahaya datang lagi katanya. Oh, ini udah urgent banget guys, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi tanpa menunda-nunda, si Mas Ipen pun langsung bergerak untuk membuang benda itu ke sungai itu. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir pembicaraan dari orang warga-warga sekitar agar mungkin bisa biar tidak disalahgunakan lah ya ini penemuan-penemuan ini. Si Mas Ipen pun langsung buru-buru. Dia berjalan melewati kebun salak, terus melewati hutan bambu yang tumbuh di dekat sana. Makin dia berjalan, suasananya terasa semakin angker. Ternyata di sana itu sarangnya kuntilanak, guys. Serius loh? Iya, waduh. Akhirnya Mas Ipen sudah sampai di sungai yang alirannya tuh deras banget. Suaranya tuh sangat-sangat terdengar. Beserta juga ada suara-suara serangga yang ya pada di malam hari itu kayak jangkrik mungkin ya, krik-krik gitu-gitu. Sampainya dia di sungai itu, dia harus menapaki bebatuan-bebatuan yang sudah lumutan. Dan otomatis bebatuan itu kan sangat licin ya, belum lagi gelap gitu. Akan sangat berbahaya kalau dia sampai terpleset dan jatuh guys.
Sampailah Mas Ipen di sebuah batu besar. Dia berdiri di atasnya, kemudian ngeluarin bungkusan yang dibawanya tadi. Tiba-tiba terdengar suara ketawa. Hihihihi, suara kuntilanak ternyata. Dan kuntilanaknya ternyata nggak cuma satu, tapi banyak. Sesaat setelah itu, Mas Ipen langsung kayak membacakan doa mantra agar menenangkan dia. Dia mengeluarkan benda itu, lalu menghanyutkan benda itu. Dengan derasnya air sungai itu, membuat benda itu benar-benar tidak terlihat sama sekali sekarang. Kemudian, aroma wewangian pun tercium. Beberapa sosok pun mulai bermunculan menunjukkan sosok asli mereka. Walaupun mereka cuma diam dan tidak mendekat. Mas Ipen pun buru-buru untuk meninggalkan tempat itu supaya dia jauh-jauh deh dari aura-aura mistis itu. Dalam perjalanan pulang, Mas Ipen melihat sebuah masjid dan dia ke sana untuk melakukan sholat sebelum kembali ke rumahnya si Pak Samsi itu. Hanya beberapa orang saja yang mengisi masjid ini, dan para penduduk sepertinya lebih memilih untuk berdiam diri di rumahnya ketimbang mesti keluar. Oke guys, jadi kita stop dulu di sini karena kira-kira guys, setelah Mas Ipen melakukan hal itu, apakah yang akan terjadi kepadanya selanjutnya? Apakah dia bakal selamat nih sampai ke tempat nginepnya dia? Kita saksikan di episode selanjutnya ya guys ya. Iya. Mohon maaf nih karena kepanjangan, banyak hal teknis yang mesti kita lakukan. Kita lanjut di part keduanya ya guys. Jadi kita akan upload part keduanya sehari setelah part pertama ini, video ini udah diupload guys. Jadi tenang aja, nggak selama kalian menunggu seminggu, kalian menunggu beberapa hari, itu nggak mungkin sampai selama itu sih. Yes. Kita pastiin rasa penasaran kalian itu cepat terbayarkan. Karena ini ceritanya seru banget, dan karena ceritanya seru ya pasti kita pengen banget dong dengerin ya. Iya. Jadi gitu aja video kali ini, kita ketemu di part selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share tentunya juga. Komen pendapat kalian, apakah cerita ini menarik, serem, atau seru. Nyalain juga tombol loncengnya ya guys, biar kalian dapat notifikasi kapan kita ngupload video terbaru kita. Yes. Oke guys, jadi sampai di situ dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sampai jumpa di video Selanjutnya. bye.